Kepolisian, Kota Makassar, Sekjen Selamat atas terpilihnya beberapa insya Allah bisa diwakilkan jadi perlu kami sampaikan pada Tuhan Pak. Jadi Kecamatan Tamalate itu kami terbagi dari 11 kelurahan dengan luas 20,24 km persegi, terbagi dari 566 RT, 113 RW. Jadi saat ini kami Kecamatan Tamalate dalam rangka pilkada, jadi penetapan DPT itu ada 135.000 DPT dan terbagi di 236 TPS. Alhamdulillah sudah kita lakukan beberapa kelurahan sudah. Kami di sini ada Pak Sekcam, Pak Sadam Musma, Lurah Barongbong, Lurah Bungkuri, Lurah Mangasa, Lurah Bungaya, dari Lurah Bungaya, anaknya ini Masya Allah. Malam Baru, Pamal Baeng, Parang Kampung, juga ada Lurah Maluruki. Jadi itu 11 kelurahan yang alih saat ini. Dan mohon arahan masukan daripada pelaksanaan pelayanan ke depan untuk khususnya di Kecamatan Tamalate. Pertama-tama saya mohon maaf pada teman-teman dan bapak-bapak, Lurah, Pak Camat, saya agak telat karena kurang-kurangan untuk nasihat di sini. Jadi saya pertama awalnya kami ingin bersilaturahmi dengan Pak Camat, Tamalate dan Bapak Ibu Lurah ini. Memang sekitar 1 mingguan lebih kami sudah ditetapkan untuk berada di komisi masing-masing A, B, C, D, dan kami ada 11 yang berada di komisi A. Itu mau berkenalan dan silaturahmi karena banyak agenda di depan Pak Camat yang akan kita masing-masing sinergikan. Tapi kalau kita belum saling mengenal, saling bersilaturahmi, kayaknya belum maksimal rasanya. Jadi kami berinisiatif, sebenarnya kami bisa memanggil Pak Camat dan Pak Lurah untuk datang ke kantor kami untuk bersilaturahmi. Tapi kami coba untuk berinisiatif, kemudian kita yang datang ke kantor Pak Camat sekaligus kita melihat bagaimana standar pelayanan terhadap masyarakat yang ada di sana. Terus terang kami sudah hampir semua keliling ke kecamatan. Ya ada beberapa kecamatan memang yang standar pelayanannya bagus, tapi memang fasilitasnya tidak menunjang ke sini. Jadi itu menjadi catatan buat kami. Pagi hari ini pertama ada Pak Ruslan dari fraksi Partai Golkar, dapilnya beliau dapil 1, ada Nasir Delrurum dari fraksi PAN, dapilnya Pak Tukang Manggala. Yang berikut ada Andi Makmur, fraksi PKB. Nah, ini akan mesti ada fungsi. Kebetulan dapilnya di sini beliau. Terus ada Ustaz Hadi dari fraksi PKS, dapil Gerindra Taman Jaya. Ada Pak Idris dari fraksi Gerindra dan fraksi Demokrat, dapil Gerindra Taman Jaya juga.
kami akan melakukan pembahasan pokok 2025. Nah, di pembahasan itu kan banyak hal yang bisa kita sinergikan, banyak hal yang kita diskusikan gitu. Tapi kami mungkin nanti meminta prioritasnya dari Pak Camat, data apa yang kira-kira yang sudah Pak Camat masukkan itu bisa dikasihkan ke kami untuk menjadi prioritas pembahasan kami nanti. Yang kedua, kita akan melakukan monef triwulan berjalan itu sampai di mana realisasi fisik dan anggarannya kita semua. Kira-kira apa kendalanya dan lain-lain itu akan kita juga laksanakan. Yang ketiga, kita akan melakukan reses juga, Pak Camat. Reses itu kira-kira 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu kita akan melakukan reses. Nah, biasanya reses teman-teman kan mengundang lurah. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu Lurah kalau berkesempatan hadir karena dalam reses itu kami mempunyai SPPD sendiri untuk bisa kami masukkan langsung ke pemerintah kota. Jadi bisa tidak lewat memang bisa tidak lewat apa kita punya sendiri. Jadi ya harus Bapak Ibu Lurah bisa memanfaatkan itu, memberikan kami pada saat reses masukan apa yang perlu kita lakukan di minimal di kelurahan masing-masing. Jadi 3 hal, tapi yang terpenting dari semua itu kami mau bersilaturahmi, kami mau berkenalan karena bukan tidak mungkin saya bukan dari sini, tapi ya mungkin ada keperluan, ada kebutuhan, saya mungkin akan komunikasikan sama kita atau ke Pak Camat. Begitu juga kita, siapa tahu ada yang kita mau sampaikan, ada yang kita mau komunikasikan, jangan kira ragu, jangan sultan telepon kami semua ini. Karena kita adalah mitra, saya bukan pimpinannya Bapak Ibu juga bukan pimpinannya saya. Kita mitra, sebisa mungkin kita sinergikan komunikasi dengan baik supaya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa diskusikan sama-sama. Saya pikir itu sedikit dari saya. Bagaimana kalau ada teman-teman komisi yang mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi bersama seluruh teman-teman di Komisi A. Yang saya hormati Pak Camat dan seluruh lurah Kecamatan Tamalate. Alhamdulillah, tentu suasana ini suasana yang membahagiakan karena untuk pertama kalinya dalam kegiatan DPR kami turun bersama-sama untuk kemudian bersilaturahmi. Ke depan tentu apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Komisi, banyak hal yang kemudian akan dilakukan. Perkenalan ini tentu menjadi momen awal bagi kita untuk kemudian saling melihat. Paling tidak ada beberapa agenda yang sebelum Pak Ketua tadi datang sempat kita diskusikan kedua terkait dengan kondisi kelurahan yang tidak permanen, kantornya apa dan segala macam. Saya cuma ingin menambahkan sedikit terkait dengan informasi yang saya dapat sebelum saya ada di PRD, bahwa Tamalate ini adalah wilayah yang kemudian banyak kondisi yang terkait dengan tanah yang bermasalah. Tetapi saya tidak fokusnya di situ. Saya fokus pada adanya bantuan yang kemudian itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, seperti sertifikat gerak dan segala macam. Terima kasih Pak Ketua. Jadi memang tadi sudah sampaikan awal kita yang hal-hal problem mendesak kami sendiri, pertama sudah kita kategori karena kemarin kami sudah pengusulan di 2020 sampai 2000 ini semua direvisi dan tapi terus 2022 juga kami kesepakatan karena di ini jadi saat ini kantor lurah Bogor itu kontrak di Jakarta 1 rumah
penambahan. Terus untuk program PTC itu sementara berjalan 10 kelurahan. Oh, Ada 10 kelurahan. Jadi sekarang sudah tahap identifikasi objek bersama BPN karena kelurahan selaku pendampingan di wilayah masing-masing dan pelaksananya adalah langsung dari BPN. Jadi itu langsung mendaftarkan di kelurahan yang diversifikasi masing-masing. Tambahan sebenarnya dari 2022 dia sudah pernah dapatkan, di 2024 kembali kelurahan penambahan. Terus memang juga yang menjadi permasalahan dan dari tahun ke tahun kita rasakan di sini yaitu permasalahan dengan khususnya nasi hidup yang ada di kecamatan dan kelurahan Paromo. Relasi yang dilakukan secara bergiliran karena kalau secara serentak itu belum bisa kita lakukan. Terus untuk pelayanan sampai saat ini kami memiliki aplikasi pelayanan di sini namanya aplikasi Papas Mata. Aplikasi pelayanan ini juga mulai pelayanan pemasyarakatan, persuratan sampai dengan pengurusan dan informasi UMKM. Dari Bapak Ibu Lurah ada yang kita masih sampaikan? Silakan. Oh iya. Kami hormati Bapak Ketua Komisi A, DPRD Kota Makassar beserta anggota DPR yang sempat hadir, Pak Camat, Pak Sekjam, rekan-rekan lurah. Langsung saja mungkin Pak, kebetulan seperti yang dibahas tadi Pak Camat di awal bahwa selama kami menjabat kurang lebih mungkin 1 tahun kami selalu ngontrak, tidak ada kantor permanen. Mungkin melalui forum ini saya berharap kepada bapak-bapak yang ada di DPR, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini bisa membantu kami bagaimana cara merealisasikan kantor lurah. Mungkin itu saja Pak, mohon arahan dan bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Pak Camat berikan kami catatan dari kantor lurah, terus yang jelas itu yang kita mau bangun alas haknya. Kalau alas haknya jelas, misalnya kami keluarkan karena persyaratan utamanya sebenarnya itu alas haknya. Kalau alas haknya clear kita punya, misalnya kita akan bisa berjuangkan secara maksimal. Jadi berikan kami catatan lurah peduli, terus drainase induk yang berrombong dan lain-lain supaya itu bisa menjadi bahan kami, bahan pertimbangan dan masukan kami untuk kami lakukan pembahasan di Banggar nanti karena kebetulan di Indonesia hampir semua sama ya, setengah itu ada di Banggar juga. Mudah-mudahan kita bisa perjuangkan, bisa kita lihat realisasi dan kemampuan keuangannya kita karena terus terang hampir semua kecamatan ada yang kedua, ada yang satu malah di Matabukan ada kemarin kantor lurahnya itu dieksekusi karena kalah ya sulit lah. Makanya itu yang harus kita benahi bagaimana para lurah mau memberikan pelayanan terbaik kalau kantor misalnya tidak jelas di mana kan. Jadi kami berharap kita berbeda dari fasilitas dan sarana dulu baru kita coba berbeda pelayanan. Tapi itu ternyata informasi ada kita oleh Taman Masjidkan dulu rekan lurah. Saya langsung saja Pak. Yang pertama itu masalah sekolah. Sekolah yang ada di Barombong. Kita tahu ini Barombong batas Budi Kota Makassar yang buat yang Jadi saya agak tersenyum dan kita mendengar di waktu itu karena perizinan itu kan dari kita. Kenapa mesti terjadi seperti itu? Bahwa tidak ada akses dari saluran primer ke sekunder. Padahal perizinan ketika lahir itu yang terjadi. Jadi harusnya ada itu. Jangan coba-coba berikan izin kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut karena bisa jadi merugikan masyarakat sekitarnya.
contoh kecil, kalau hanya dibuatkan suatu relasi di kompleks itu, tapi tidak ada Mau keluar kemana? mau keluar kemana? Saya kira ini menjadi bahan kajian kita, khususnya wilayah-wilayah perbatasan Makassar. Banyak contoh-contoh yang terjadi seperti Taman Anggrek perbatasan. Ya, kita kembali ke masalah yang pada kesempatan ini kita mendatangi. Terima kasih waktu kita semua, Bapak Lurah, Pak Sekjen, Pak Camat bisa menemani kami hadir di sini. Intinya saja sama Bapak Ibu semua supaya kedepannya banyak kegiatan kedewanan maupun kegiatan pemerintah kota kita bisa bersinergi dan menjadi mitra yang baik. Jadi itu dari saya, terima kasih waktu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.